Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adifa Nuri Safira, kelas 1242, nomor absen 2. Di sini saya akan melakukan suatu percobaan, yaitu membuat sel volta dari buah tomat dan juga sel volta dari minuman berkarbonasi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih arti dari sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik melalui reaksi redoks yang spontan. Percobaan yang pertama yaitu membuat sel volta dari buah tomat. Tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui apakah buah tomat termasuk dalam sel volta atau tidak. Yuk kita lihat percobaannya. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, yang pertama ada pisau, kemudian ada 4 buah koin 500-an yang berwarna kuning sebagai pengganti tembaga sebagai katoda. Kemudian di sini ada 4 buah baut atau skrup yang digunakan sebagai anoda sebagai pengganti dari seng sebanyak 4 buah. Kemudian di sini ada lampu LED 5 volt, kemudian ada 5 kabel jepit buaya. Di sini ada 4 buah tomat. Semakin banyak buah yang digunakan, maka dapat menentukan nyala dari lampu semakin terang. Yang pertama yaitu kita belah tomat. Diberi sayatan pada ujung tomat. Lakukan terhadap semua tomat. Tujuannya agar koin dapat masuk dan tertanam pada buah tomat. Setelah itu, masukkan koin ke dalam tomat sebagai katoda. Lakukan terhadap semua tomat. Kemudian, siapkan 4 buah baut atau skrup dan tusukkan ke dalam tomat sejajar dengan koin. Lakukan terhadap tomat yang lain. Hasilnya seperti ini, tomat memiliki kutub positif dan kutub negatif seperti layaknya baterai. Langkah selanjutnya adalah hubungkan kabel penjepit buaya terhadap setiap kutub positif dan kutub negatif. Dilakukan secara berselang-seling. Langkah yang terakhir yaitu siapkan lampu LED, kemudian jepit dengan penjepit buaya seperti ini, dan lampu pun menyala. Ini artinya percobaan yang kita lakukan berhasil. Kesimpulan dari percobaan ini adalah buah tomat termasuk sel volta, karena ternyata listrik juga dapat dihasilkan dari buah tomat. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena saat rangkaian kabel dan baterai buah terhubung dengan sempurna, maka di sana terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian kabel tersebut. Percobaan yang kedua yaitu membuat sel volta dari minuman berkarbonasi. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui apakah minuman berkarbonasi dapat menghantarkan listrik dan termasuk sel volta. Yuk, kita lihat percobaannya. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu yang pertama kita siapkan 3 buah gelas. Kemudian ada 1 buah lampu LED 5 volt. Kemudian ada 3 koin 500-an berwarna kuning sebagai katoda. Kemudian ada 3 buah baut sebagai anoda dan 4 buah kabel jepit buaya. Setelah itu saya menggunakan minuman berkarbonasi yaitu Coca-Cola. Langkah kerja yang pertama yaitu
Dituangkan minuman berkarbonasi ke dalam 3 buah gelas. Langkah selanjutnya yaitu kita letakkan koin dan juga baut pada kabel jepit buaya dan diletakkan pada kutub positif dan kutub negatif. Dipasang secara berselang-seling. Setelah itu kita masukkan kabel jepit buaya yang sudah dipasang dengan koin dan baut ke dalam gelas yang sudah diisi dengan minuman karbonasi. Setelah itu siapkan lampu LED dan jepit pada jepit buaya seperti ini. Dan lampunya menyala. Ini menandakan percobaan yang kita lakukan berhasil. Kesimpulan pada percobaan ini adalah minuman berkarbonasi termasuk sel volta. Dengan analisis, koin sebagai katoda yang memiliki sifat positif akan mengalami reduksi, sedangkan baut sebagai anoda yang memiliki sifat negatif akan mengalami oksidasi. Jadi, kesimpulannya adalah minuman berkarbonasi akan mengalami ionisasi sehingga menyebabkan adanya arus listrik. Jadi, dari 2 percobaan yang sudah kita lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tomat dan minuman berkarbonasi dapat menghantarkan arus listrik karena di dalamnya terdapat beberapa senyawa kimia dan terjadi reaksi redoks yang spontan dalam rangkaian tersebut, sehingga tomat dan juga minuman berkarbonasi termasuk sel volta. Demikian percobaan yang bisa saya lakukan, semoga bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.